Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutiarini dari Prodi PAUD 2019. Bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam rangka mencapai tujuan atau dengan memperoleh suatu keuntungan atau laba. Di dalam suatu bisnis ada yang namanya kesuksesan, ada yang namanya kegagalan. Ada faktor-faktor yang membuat suatu usaha atau suatu bisnis kita itu semakin maju. Saya akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh seorang coach bisnis, yaitu Hendra Hilman. Beliau menyampaikan bahwa ada 4 yang akan menjadikan suatu usaha itu menjadi besar atau sukses. Di antaranya adalah goal atau dream. Goal atau dream ini adalah impian tentang bisnis kita. Apakah bisnis kita ini akan menjadi lebih besar, lebih luas? Itu ada tergantung dari impian atau goal kita sebagai pengusaha. Yang kedua yaitu model bisnis. Nah, kita harus menentukan bisnis apa yang harus kita jalankan nantinya. Apakah itu usaha di pabrik, atau usaha developer, atau usaha retail, atau distributor. Itu harus kita tentukan terlebih dahulu. Misalkan kalau pabrik berarti kita memiliki usaha di pabrik. Kita akan mendirikan pabrik-pabrik di mana sesuai dengan impian kita. Yang ketiga adalah tentukan dulu model bisnis kita. Nah, model produk kita dan model target marketing kita. Contohnya, kalau kita sebagai pendidik, maka kita harus menentukan model bisnis kita. Nah, contohnya saya sebagai seorang pendidik, maka saya akan memimpikan yaitu mempunyai sebuah bimbel atau mempunyai sebuah sekolah. Inilah yang dinamakan menentukan model bisnis. Yang terakhir yaitu strategi. Strategi ini sangat penting untuk memberikan atau mensukseskan suatu usaha. Contohnya, sekarang sudah berzaman mulai maju dengan pesat, maka kita akan memberikan atau akan melaksanakan pemasaran dengan model digital, dengan model elektrik. Tidak perlu lagi dengan menyebarkan brosur. Itu sudah minim sekali karena saat ini adalah dengan model digital. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa ada 2 hal ketika kita di dalam dunia bisnis, yaitu ada kemajuan atau kesuksesan suatu usaha, maka ada yang satunya yaitu memundurkan atau membuat suatu kemunduran dari suatu usaha tersebut. Nah, saya akan menyampaikan pula yaitu penghambat suatu perusahaan itu menjadi kurang maju atau mengalami kemunduran. Di antaranya yang pertama yaitu tidak punya visi dan misi yang jelas. Nah, visi dan misi yang jelas itu adalah pokok pertama di suatu bisnis. Suatu contoh, kita akan mendirikan lembaga pendidikan. Maka di sini kita harus memiliki visi dan misi yang jelas. Misalkan ingin menjadi suatu lembaga pendidikan yang menciptakan generasi yang cerdas secara intelektual dan spiritual. Nah, contohnya seperti itu. Misinya bagaimana? Maka dengan visi tersebut akan melaksanakan sistem-sistem yang akan mengacu kepada visi tersebut. Yang kedua yaitu tidak memiliki perencanaan yang jelas. Planning adalah sesuatu hal yang pokok dalam suatu urusan, lebih-lebih dalam suatu bisnis.
Tadi saya mencontohkan untuk di lembaga pendidikan. Nah, di lembaga pendidikan harus mempunyai planning yang jelas. Visi sudah jelas, maka planning pun harus jelas sesuai dengan apa yang dituangkan atau apa yang dituliskan dalam visi dan misi di suatu lembaga tersebut. Yang ketiga adalah manajemen yang tidak rapi. Nah, manajemen keuangan itu suatu hal yang lebih penting pula dari suatu usaha. Jadi harus bisa memprioritaskan atau mengeluarkan pembiayaan-pembiayaan yang dianggap yang paling terpenting dan yang paling berguna untuk suatu usaha tersebut, lebih-lebih di lembaga pendidikan. Contohnya, sarana dan prasarana untuk kenyamanan semua siswa itu adalah yang lebih penting. Untuk itu harus mengelola, harus memilah-milah atau harus membagi-bagi keuangan tersebut dengan memprioritaskan yang lebih utama. Yang terakhir yaitu tidak memiliki strategi pemasaran. Nah, di sini semua lembaga pendidikan atau semua bisnis harus selalu bersifat dinamis karena dari zaman ke zaman itu selalu berubah. Nah, contohnya saat ini sudah serba digital. Nah, jadi marketing pun, strategi pemasaran pun kita harus mengikuti alur atau mengikuti zaman tersebut. Kita sudah tidak perlu lagi atau tidak melaksanakan yaitu sebar brosur door to door, membuka booth, membuka stand, tapi sekarang semua bisa dilaksanakan dengan melalui sosial media. Alhamdulillah, terima kasih saya sampaikan dan semoga video ini